Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin, Bapak Ibu dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini Allah Subhanahu wa taala begitu cinta kepada kita. Allah Tabaraka wa taala begitu sayang kepada kita. Dan bukti sayangnya adalah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Orang-orang soleh terdahulu itu mereka meminta kepada Allah, berharap kepada Allah supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan lamanya. Selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena kita paham bahwa bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang kalau kita melakukan amal soleh maka akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla pahalanya. Karena di Ramadan juga para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka otomatis ketika dibelenggu tidak bisa secara bebas untuk menggoda manusia. Dan keutamaan yang di bulan Ramadan adalah pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Ini menjadi satu momen yang sangat penting, berharga bagi kita. Semua yang menuju kepada kebaikan sangat didukung. Sementara untuk melakukan keburukan dan kejahatan, pendorong-pendorongnya sudah dikunci atau dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut bahwa kita ini sedang dicintai oleh Allah karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita cintai diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal soleh dan diberikan umur yang panjang supaya kita banyak melakukan amal soleh yang harapannya menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, Bapak Ibu dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita paham bahwa bulan Ramadan merupakan momen yang sangat penting untuk dilipat gandakannya amal soleh, maka kita harus terpacu, harus semangat untuk mengisi waktu menit per menitnya, detik per detiknya, jam per jamnya selama 30 hari atau 29 hari, kita bisa memanfaatkannya dengan berbagai amal soleh. Ada amal soleh membaca Al-Quran, ada amal soleh membantu kedua orang tua, ada amal soleh mendirikan sholat sunnah, sholat tarawih, dan tentu sholat yang wajib, dan tentu juga berpuasa di bulan Ramadan, bersilaturahmi, membaca pelajaran keislaman,
membantu, menolong, bertasbih, berzikir, semuanya adalah berbagai macam amal soleh. Termasuk kita duduk bersama di kesempatan sore ini untuk bertolabul ilmi, untuk mendalami agama Allah, untuk belajar, dan ini adalah amal soleh. Nah, kajian atau kultum di hari ini, di Ramadan yang pertama, kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu sering disilahkan juga dengan menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama Islam. Dan hukumnya adalah wajib. Kita lihat dalilnya. Ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat dalam kitab Ibnu Majah di nomor yang ke-224. Bunyi hadis ini adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi, menuntut ilmu, mencari ilmu, belajar ilmu agama, faridatun, itu wajib, ala atas kulli, setiap muslimin muslim. Maka arti lengkapnya adalah menuntut ilmu, belajar ilmu Islam adalah kewajiban untuk setiap muslim. Ketika dalam ayat Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW berbicara tentang amal soleh yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, maka masuk di dalamnya adalah muslim dan muslimah. Ini ya. Muslimin di sini juga masuk di dalamnya juga muslimah. Maka menuntut ilmu hukumnya wajib, terutama ilmu agama Islam untuk setiap muslim dan muslimah. Nah, berikutnya kita akan melihat apa saja keutamaan dari menuntut ilmu ini. Ya, yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ketutup nih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Man salaka tariqan, siapa yang meniti satu jalan, yaltamisu fihi ilman, dengan niat untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu, Allah akan mudahkan untuknya, bihi, karena dia meniti jalan tadi, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Ini keutamaan yang paling berharga buat kita. Dengan kita belajar agama Islam, dengan kita mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Dan ini luar biasa. Berikutnya, kita melihat apa keutamaan yang kedua dari menuntut ilmu. Ilmu adalah warisan para nabi. Allahu Akbar ini ya. Ini luar biasa. Ternyata para nabi mereka punya warisan dan warisannya adalah ilmu. Nah, ini dalilnya nih.
Satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama'u di sini al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah penerima warisan dari para nabi. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarithu dinaron. Ketika mereka meninggal dunia, mereka tidak mewarisi dinar, yaitu uang emas. Wala dirhaman, dan tidak juga mewarisi uang dirham, uang perak. Walakin, dan akan tetapi, warasul ilma, para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu, maka siapa yang mampu untuk mengambil ilmu para nabi ini, akhadha bihadzin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Inilah keutamaan yang kedua. Dengan kita belajar ilmu Islam, berarti kita sedang menerima warisan para nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus semangat mendalami ilmu yang datangnya dari Muhammad SAW dan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika kita belajar, kita sedang mengambil warisan para nabi. Dan ini, walaupun mudah untuk mengambil warisan para nabi ini, tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya, sangat jarang, sedikit manusia yang bersemangat untuk mengambil warisan ini. Apa keutamaan yang ketiga ini? Orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Kita lihat seperti apa dalilnya. Ini hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada dia fiddin, tentang Islam atau tentang agama. Ini keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang ketiga. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia pemahaman yang baik, pemahaman yang bagus tentang agama Islam. Siapa di antara kita yang pengen menjadi baik? Tentu kita semua pengen menjadi baik. Maka Allah ngasih syarat. Siapa yang ingin menjadi baik, siapa yang akan dikehendaki baik oleh Allah, cirinya Allah akan memberikan dia pemahaman agamanya, pemahaman yang benar tentang agama. Maka tentu kita tidak bisa menunggu. Saya pengen jadi orang baik nih, nunggu dapat ilmu, nunggu dapat pemahaman. Tidak. Kalau ingin menjadi orang yang baik, yang dikehendaki baik oleh Allah, maka kita harus menuntut ilmu, harus belajar agama Islam, mendalami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita paham, berarti Allah sedang menghendaki kita menjadi orang yang baik. Allah sedang menghendaki kita untuk mendapatkan tempat yang baik di akhirat nanti, yaitu surga. Apa keutamaan selanjutnya? Selanjutnya adalah segala sesuatu di langit dan di bumi memintakan ampun untuk para penuntut ilmu. Ini hadisnya nih. Sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huti fil bahri. Sahibul ilmi, orang yang punya ilmu, akan dimintakan ampun oleh segala hal, sampai pun ikan yang ada di laut. Hadis sahih riwayat Abu Ya'la yang dinyatakan sahih dalam kitab Sahih wa Dhaif Al-Jami' As-Shaghir nomor 7201. Maka orang yang punya ilmu tentu diawali dengan belajar, diawali dengan mendalami agama Allah. Ketika belajar, ketika kemudian mempunyai ilmu,
Ikan itu akan minta ampun kepada Allah, ya Allah. Ikan akan berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk kita, ya Allah. Ampunilah dia karena dia menuntut ilmu. Subhanallah ya. Allahu Akbar, luar biasa. Inilah keutamaan dari penuntut ilmu. Maka sebagai penutup, kita lihat. Maka ketika sekarang kita mengikuti kajian, apakah melewati perantara kultum via Zoom ini, atau pembelajaran di kelas atau di masjid, berarti kita termasuk kategori menuntut ilmu. Dengan begitu, teruslah kita semangat untuk mengikuti kegiatan kultum ini, supaya kita menjadi penuntut ilmu yang akan mendapatkan banyak keutamaan, insya Allah. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kultum pertama. Maka berikutnya akan ada kultum-kultum lagi yang semuanya akan diisi dengan dinul Islam. Kalau kita semangat untuk mengikutinya, kita akan menjadi penuntut ilmu yang minimalnya akan mendapatkan 4 keutamaan. Yang kita harapkan dimudahkan jalan menuju surga. Segala sesuatu akan mendoakan kita. Berarti kita juga sedang mendapatkan warisan dari para nabi. Dan dengan menuntut ilmu juga kita sedang ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan sore yang penuh dengan berkah ini di tanggal 13 bulan April 2021 yang bertepatan dengan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu yang ikhlas, yang harapannya akan menjadikan kita semua dimasukkan ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah jam 5:48. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ke wali kelas. Nanti wali kelas akan menyampaikan kepada para pemateri dan semoga ada waktu untuk menjawabnya dalam bentuk tulisan sehingga bisa dibaca setiap saatnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.